dapat memahami serta mengetahui peraturan apa yang ada di dalam mata kuliah perancangan kontrak. Lalu juga mahasiswa juga diharap untuk mengetahui bagaimana macam-macam kontrak dan struktur anatomi kontrak itu seperti apa. Lalu mahasiswa juga diharapkan mengetahui bagaimanakah dinamika perkembangan dan pengaturan kontrak, yang mana memang pada akhirnya nanti mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut yang terlandaskan di dalam materi hukum perancangan kontrak. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan supaya bisa menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat ataupun temuan orisinil dari orang lain. Dan di dalam capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, mahasiswa juga diharapkan untuk menguasai konsep hukum, etika, dan jenis regulasi dari segi perancangan hukum bisnis, baik itu dari segi cara pembuatan kontrak bisnisnya seperti apa, lalu menjelaskan tentang kontrak, perbedaan dari kontrak nominat, kontrak inominat, maupun MOU bahkan MOA yang terdapat di dalam kontrak bisnis. Dan yang terakhir, mahasiswa juga mampu menerapkan pemikiran yang berdasarkan dari logisnya, lalu serta kritis, sistematis, bahkan dari beberapa pendapat para ahli. Lalu mahasiswa diharuskan untuk mampu menjelaskan dan mengetahui bagaimana dari penerapan pemikiran baik secara logis, para ahli, kritis maupun sistematis. Baik, berikut adalah cuplikan video saya mengajar di mata kuliah perancangan kontrak hukum bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, apakah hari ini merasa baik-baik saja atau tidak? Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang, hari ini pertemuan kita itu adalah kontrak perkuliahan di awal yang akan saya jelaskan nantinya juga ada beberapa materi yang berkaitan dengan perancangan kontrak. Untuk pertama, kontrak perkuliahan awal kita itu maksimal ketidakhadiran ada 4 kali, mau sakit, izin, ataupun alfa. Nah, yang kedua, diwajibkan teman-teman memiliki literatur bukunya masing-masing yang berkaitan dengan perancangan kontrak. Itu wajib. Pengarangnya bebas, boleh siapapun selagi bukunya itu berkaitan dengan perancangan hukum kontrak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, baik, kita masuk ya di perancangan kontrak. Sebelumnya, sebelum saya menjelaskan, teman-teman ada tahu nggak arti dari perancangan kontrak itu apa? Pak Is, silakan. Kontrak itu adalah tata cara atau panduan tentang merancang atau membuat kontrak atau perjanjian. Perancangan kontrak itu proses pembuatan dan penyusunan kontrak yang sah dan efektif untuk mengatur hubungan antara pihak. Oke, kalau Rizky? Perancangan kontrak itu sebuah kontrak yang mau menjadikan kontrak asli atau kontrak utuh. Hukum kontrak itu yang dijelasin teman-teman semua udah pada benar, cuman saya hanya meluruskan sedikit dalam artian di mana memang hukum kontrak ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri. Kalau istilahnya adalah self-imposed obligation. Nah, itu adalah poin yang pertama. Poin keduanya, kontrak itu dibuat untuk perlindungan kepentingan privat yang belum diatur oleh undang-undang. Dalam artian seperti ini. Misal antara Edo sama Faiz melakukan kontrak, itu harus ada hukum privat yang mengatur. Kenapa? Kita tidak bisa menjamin seseorang yang sudah membuat kesepakatan di antara kedua pihak lalu tidak memiliki undang-undang mengaturnya, maka besar kemungkinan akan terjadinya permasalahan di kemudian hari. Misal, kalau antara dua orang itu telah sepakat di dalam pembuatan kontrak, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Nah, untuk itu memang harus ada undang-undang yang mengatur supaya ketika terjadi permasalahan
sah di antara kedua belah pihak, maka nantinya akan ada sanksi ataupun solusinya seperti apa. Itu dia. Jadi secara garis besar, definisi dan istilah dari perancangan kontrak itu sendiri merupakan keterkaitan ataupun perikatan antara kedua belah pihak yang dinyatakan di dalam bentuk kontrak. Nah, kita masuk di dalam kontrak bisnis terutama ya, itu memiliki dua model. Pertama ada namanya transaksional, di mana transaksional itu merupakan dua pihak ataupun lebih sebagai pemberi prestasi dan penyedia prestasi. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Ingat, kalau di dalam istilah pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli itu termasuk di dalam model transaksional karena dia adalah transaksi antara pihak pertama dengan pihak kedua. Tidak bisa transaksi itu hanya pembeli dan pembeli aja tuh nggak bisa, melainkan memang harus balance. Ada jual, ada pembeli, ada yang membeli. Gitu. Oke, yang kedua modelannya itu kedua ada namanya operasional, di mana memang kerjasama dari dua pihak ataupun lebih untuk mengerjakan suatu bisnis. Ada namanya istilahnya adalah joint venture atau joint operasional. Misal, ini lebih ke modelan seperti pada saat kita melakukan kontrak ataupun membuka usaha, lebih ke masalah franchise. Misal, Faiz membuka usaha barbecue misalnya ya, itu udah Faiz daftarkan di HAKI, memiliki hak cipta, kekayaan intelektualnya sudah terdaftar. Lalu datang Edo bertanya, apakah ini bisa difranchise-kan usahanya? Lalu Faiz bilang, boleh. Jatuhnya seperti sewa menyewa. Atau mungkin kita seperti misal antara Edo sama Rizky membuka usaha di awal, belum memiliki usaha yang franchise, sama-sama merintis. Misalnya yuk kita join usaha berdua, nanam saham berdua, lalu kita membuka usaha yang memang kita rintis dari awal. Itu bisa diistilahkan yang namanya joint venture atau joint operational. Ada beberapa bentuk macam-macam perjanjian yang diatur oleh BW. Ada yang tahu BW itu apa? KUH Perdata. Di mana kepanjangan dari BW itu apa? Burgerly Webbook. Burgerly Webbook atau termasuk dalam kategori kontrak nomina. Nah, ini beberapa jenisnya. Pertama ada namanya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, melakukan pekerjaan, pengangkutan, persekutuan, pengibaran, pinjam meminjam, dan lain-lain. Ingat ya, nanti jenis di dalam perancangan kontrak itu salah satunya adalah nominat. Nominat ini termasuk dalam perjanjian di dalam BW, diatur dalam BW. Yang kedua, ada pun perjanjian yang berada di luar KUH Perdata atau istilahnya adalah in nomina. Ini dia. Ada namanya kontrak lisensi, kontrak waralaba, kontrak penggunaan rahim, serta kontrak pembiayaan. Kalau lisensi seperti kita sering lihat ya, lisensi ini lebih ke masalah lisensinya. Yang tadi termasuk di dalam KUH Perdata atau namanya BW. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya lanjut ya. Oke, nah di dalam perancangan kontrak ada beberapa asas yang wajib terkait di dalam perancangan kontrak. Pertama ada yang namanya asas kebebasan berkontrak, di mana memang para pihak itu memiliki kebebasan untuk menentukan perjanjian dengan siapapun. Misal, kalau di dalam kontrak kita tidak diberikan asas kebebasan berkontrak, maka kita tidak akan pernah melakukan kontrak dengan siapapun. Harus tertentu. Berarti kan kita tidak bisa mengekspresikan ya, namanya kalau kontrak kan pasti boleh nih sama siapapun boleh melakukan kontrak ataupun perikatan. Misal antara Faiz dengan Edo ngerasa kayak sefrekuensi, kayaknya boleh nih kita melakukan perjanjian, it's okay boleh. Karena ingat di dalam perjanjian paling utama adalah mengenai asas kebebasan berkontrak. Yang kedua ada namanya asas konsensualisme, yaitu di mana perjanjian itu lahir sejak adanya kesepakatan atau istilahnya adalah konsensus. Misal antara Faiz dengan Hanafi melakukan perjanjian ataupun kontrak, udah sama-sama sepakat. Nah, hal inilah demikian yang disebut dengan asas konsensualisme. Karena asas itu timbul sejak adanya kata-kata sepakat, di mana diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada yang tahu? Syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian. Pertama, Adanya para pihak. adanya para pihak. Yang kedua,
Ya. Kesepakatan yang ketiga, Halal. halal yang keempat, Dewasa. dewasa. Cakap hukum. Oke. Nah, lalu yang ketiga itu ada namanya asas personality, di mana memang seseorang yang akan melakukan ataupun membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangannya saja. Hal ini diatur di dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Oke? Saya lanjut. Nah, di dalam perjanjian kontrak, asas itikat baik juga harus wajib ada. Kenapa demikian? Karena perjanjian itu harus dibuat berdasarkan kepatuhan dan kepantasan serta tidak menyalahgunakan situasi. Misal, kalau kita membuat kesepakatan di awal, tetapi kita memiliki itikat yang tidak baik, contohnya seperti mungkin Edo dan Hanafi. Kayaknya Hanafi sepertinya bisa dikesampingkan. Kayaknya Hanafi kurang pemahaman perihal kontrak, Edo yang lebih menguasai. Itu adalah itikat tidak baik. Untuk itu harus ada namanya itikat baik. Ketika kita membuat kesepakatan ataupun menjalin hubungan kontrak ataupun bisnis, harus sama-sama enak. Harus ada namanya win-win solution. Kalau kita berbicara perihal bisnis ataupun kontrak, kan tidak bisa ya Edo mendapat ruginya, Hanafi mau untungnya aja. Jadi kan harus balance, harus untung sama untung. Nggak bisa untung sama rugi. Kalau rugi satu pasti harus rugi keduanya. Itu dia dengan disebut dengan adanya asas itikat baik. Yang terakhir ada namanya asas fakta sunt servanda, di mana memang semua perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang ataupun hukum bagi mereka yang membuatnya selagi tidak dibatalkan. Nah, di dalam asas ini termasuk juga ada namanya force majeure, di mana itu adalah keadaan memaksa. Misal antara saya nih sama Faiz sudah membuat kesepakatan, dicantumkan di dalam berupa kontrak, sudah sama-sama sepakat, ada sanksinya segala macam. Lalu tiba-tiba kita harus membuat pasal yang dalam artian harus membuat keadaan memaksa atau namanya force majeure. Misal salah satu pihak mengalami musibah atau mungkin bencana alam, atau itu tsunami, banjir bandang, atau topan badai segala macam yang di luar kuasanya manusia ya, itu diperbebaskan. Nah, di dalam perencanaan kontrak ada namanya subjek perjanjian. Apa aja sih? Pertama ada namanya person. Ada yang tahu person itu apa? Orang. Yang kedua legal entities. Ada yang tahu? Badan hukum. Yang ketiga public bodies. Lembaga negara. Yang keempat adalah state. Negara. Oke. Nah, keempat ini tidak bisa diganggu gugat. Kalau tidak ada orang, apakah bisa disebut dengan namanya subjek? Tidak. Begitu juga dengan state ataupun negara. Kalau tidak adanya negara, maka tidak akan pernah adanya terjadi hukum yang mengikat antara pihak satu dengan pihak lainnya. Oke, saya lanjut ya. Nah, poin terbesar dari perancangan kontrak hukum bisnis itu adalah syarat saya 1320. Itu wajib harus ada, karena kalau tidak ada ini maka tidak akan pernah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau misalnya nih dalam umurnya tidak dewasa atau cakap di dalam hukum, tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Misalnya tidak ada suatu objek yang tertentu, itu juga tidak bisa dilakukan. Jadi untuk itu sebelum kita melakukan perikatan ataupun perjanjian dengan pihak kedua, pasal 1320 harus terpenuhi terlebih dahulu. Paham sampai di sini? Baik, saya rasa mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video singkat pengajaran dari saya. Terlebih dan kurang mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.